Halo, selamat malam teman-teman Pucuk Merah. Hari ini Pucuk Merah ada mengadakan live IG lagi dia di Merah Talk, dan ini sesi yang kedua karena kita dibatasi waktu tadi cuma 1 jam. Sekarang kita live lagi ya, lanjutin dari pembahasan menarik kita tadi mengenai pendidikan, menggugat nalar kritis, menggugat pendidikan Indonesia gitu. Tadi sempat dijelaskan tentang nilai-nilai neoliberalisme dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita langsung undang aja ya Mas Mada buat gabung. Oke. Halo. Sudah minum Mas? Sudah, haus sekali saya. Ya Mas. Menarik banget nih Mas tadi pembahasan tentang pendidikan neoliberalisme dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita tunggu dulu ya Mas. Ada yang gabung atau enggak, biar kita enggak ngomong berdua aja. Ya santai-santai. Sebenarnya juga Oke, yang nggak menarik ada yang itu, lain. Nah, Mbak, bisa misalnya ya ada opini dari seorang tokoh pendidikan internasional ya, namanya Sir Ken Robinson ya. Ya, Sir oke. Ken Robinson ya. Dia bilang bahwa sebenarnya pendidikan kita itu memang secara karakteristik ya, secara sejarah itu sebenarnya memang berasal atau pondasinya itu dari kapitalisme itu juga gitu ya. Kenapa kok ada pendidikan pendidikan publik, pendidikan massal gitu ya? Karena itu memang dibutuhkan oleh kapitalisme gitu ya untuk menghasilkan manusia-manusia yang bisa masuk ke dalam industri mereka, menjalankan pabrik-pabrik mereka gitu ya. Makanya zamannya Hmm, Rasulullah coba ada nggak sekolah tinggi negeri gitu kan? Nggak ada. Sekolah dasar negeri gitu kan? Nggak ada gitu loh. Nah, kalaupun iya, ada iya, itu iya. jumlahnya sangat kecil dan sifatnya elit sekali gitu kan. Sifatnya elit sekali hanya untuk lingkungan terbatas gitu. Zamannya filsuf Yunani juga kan yang namanya tempat-tempat untuk berkontemplasi, ngobrol sama Plato itu bukan sifatnya umum, ada kurikulum dan sebagainya gitu loh. Nah, tapi sifatnya sangat elit ya, sangat eh, apa terbatas gitu ya, kelompok-kelompok kecil gitu ya, yang punya privilege untuk menikmati akses pendidikan itu gitu. Nah, kalau sekarang kenapa kok pendidikan itu jadi sesuatu yang besar? Karena memang kapitalisme membutuhkan pendidikan gitu kan. Nah, di industri itu butuh sama sekolah. Kenapa? Dengan sekarang kan coba mana ada industri yang nggak punya syarat dia harus lulus posisi Iya, jenjang pendidikannya seperti pendidikan. apa? Hmm. Contohnya Oke, misalnya oke, oke. eh, mencari pelayan, ya kan, minimal lulusan SMA, ya kan, umur maksimal 25, ya kan. Jadi selalu ada tentang pendidikannya, gitu kan. Nah, termasuk juga misalnya apalagi menerima HRD, fresh graduate diperbolehkan gitu ya. Minimal S1, oh, ya kan. Nah, jadi pendidikan itu sebenarnya juga eh, adalah ulah gitu ya. Adalah kebutuhan dari dari yang namanya kapitalisme gitu loh. Nah, Iya, iya, makanya iya. itu betul kata Mas Azhar itu sangat betul. Jadi semakin kompak antara antara pendidikan ya dan industrinya, maka akan semakin maju sebenarnya sebuah negara itu gitu kan. Nah, dan yang jadi masalah gini loh, kita punya nggak sih imajinasi selain kemajuan dalam bayangan kita yaitu Jepang, yaitu Amerika gitu loh. Imajinasi kita tentang kemajuan itu ada Jepang, ada Amerika, ya kan? Nah, saya mengakui kalau mereka negara yang sangat maju, pendidikannya sangat baik gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kemajuan yang kita harapkan seperti itu? Di Amerika misalnya, orang lulus dari pendidikan tinggi, lulus S1, itu rata-rata punya hutang miliaran dolar yang nggak bisa dia bayar bahkan sampai dia mau meninggal. Ngerti nggak? Karena Hmm, untuk kuliah S1 kan biayanya mahal banget di sana. Akhirnya Orang-orang biasanya hutang, kredit
pendidikan gitu ya. Dia akan diberikan hutangan dari bank, kemudian dia harus ketika lulus membayar jumlah hutang plus bunga dari hutang yang sudah dia pinjam. Bayangin. Jadi di sana itu orang-orang gila semua. Kenapa? Aku bisa lulus S1 tapi kemudian aku nanggung hutang yang begitu besar yang ketika aku dapat kerja, kerjaanku itu hanya bisa mengcover bunga dari hutangku. Ya. Akhirnya dia seumur hidup tidak bisa lepas dari hutang. Yang lebih parah kalau dia nikah. Dia nikah, istrinya juga punya hutang. Akhirnya ada hutang double gitu. Itu yang bikin stres di sana. Misalnya di Jepang ya, kompetisinya sangat kuat, sangat menonjol gitu ya. Kita tahu ya ada orang-orang, ada gejala di mana orang itu meninggal karena kelelahan. Meninggal karena apa istilahnya dia tidak peduli sama fisiknya, intinya dia cuma kerja, tiba-tiba ngeblak begitu ya. Nah di sana itu nggak ada budaya kayak kita. Jadi gimana kerjaanmu? Nggak tahu lah, hancur. Yang penting sekarang ngopi lah. Kita lupain dulu lah stres-stres itu kan gitu. Ya kan? Nah, kalau di kita misalnya bos kita pulang jam 6, kita jam 4 sudah ada kerjaan. Yuk kita pulang. Ngapain ngurusin bos gitu kan? Di sana gitu ya. Bos utama pulangnya misalnya jam 5 ya. Vice director dia pulang mau nggak mau jam 6. Harus setelah ya kan. Vice director pulang jam, manager pulang jam 7. Otomatis karyawan pulang jam 9 gitu ya. Nah, jam 9. Bahkan mereka sering apa namanya? Kerja rodi ya, kerja sampai malam, apa ngejar target, ngejar apa kompetisi lah pokoknya selalu kalau orang bisa ngasih 100 aku harus ngasih 110 gitu ya. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Orang-orang pada tidak mikir untuk nikah, orang-orang pada tidak mikir untuk berumah tangga. Yang dia pikir hanya gimana caranya karirnya dia lancar, karirnya dia tinggi. Yang cewek pun juga mikir, aku sudah mandiri, aku sudah tidak memerlukan cowok, dan cowok pun juga dia nggak bisa memberikan aku apa namanya ketenangan batiniah ya. Jadi dia berangkat pagi-pagi jam 5, pulang bisa jam 11 malam, jam 12 malam. Kenapa? Ada budaya mabuk-mabukan atau apa ya, ngobrol, ngopi ya, dalam tanda kutip, sama si bos setelah selesainya kegiatan, ya kan? Setelah selesainya pekerjaan di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Misalnya Jepang menjadi negara yang usia tuanya banyak gitu ya, kayak segitiga terbalik. Usia tua umur 60-70 ke bawah usia-usia muda ya. Jadi akhirnya sekarang siapa yang mau sekolah di sana? Oh, nggak ada anak lama-lama kan? Iya. Berarti jadi, harus dibedakan ya mas? Harus dibedakan ya mas apa? Gimana? Harus dibedakan ya mas, orientasi kemajuan sama kesejahteraan gitu ya mas. Karena negara yang maju tuh belum tentu sejahtera dan bahagia mungkin ya. Bahagia yang sejati gitu loh mas. Kali begini ya, saya rasa Mas Azhar pasti paham bahwasanya ideologi pembangunanisme, developmentalisme ya, itu banyak dikritik karena pemaknaan pembangunan, pemaknaan kemajuan yang mereka definisikan itu nggak selalu membawa kesejahteraan yang diinginkan orang ya, apalagi dalam aspek batiniah gitu ya. Karena manusia dilihat sebagai angka-angka, dilihat sebagai apa bruto, dilihat sebagai neto ya itulah ya kan. Tapi kalau kita orang psikologi kan melihat melampaui itu ya Mbak Wilda ya, kita melihat ke batinnya, melihat ke perasaannya gitu. Yang itu nggak bisa di cover sama betul, sama materi gitu. Ya, jadi yang ingin saya tekankan adalah bisa nggak sih kita membayangkan satu alternatif dunia gitu loh. Nah ini saya pernah kuliah ya, dulu ada namanya mengelola inovasi ya, managing innovation, dan di situ ada seorang pakar futurologi ya, pakar ilmu masa depan. Ini ilmiah ini ya, silahkan baca, ini emang kampret aku kuliah dulu ya. Pakar futurologi gitu ya, ilmu mengenai masa depan gitu ya. Nah dia bertanya, ini memang ilmu manajemen banget ya. Dia bertanya, masa depan yang kita idamkan itu apa sih? Apakah masa depan yang kita idamkan itu adalah masa depan bekas, ngerti nggak? Masa depan bekas dalam tanda kutip ya. Katakan kita membayangkan dunia yang ideal itu seperti Amerika. Tapi Amerika itu sebenarnya lagi mikir kalau dia itu pengen punya masa depan yang lain gitu loh.
Nah, Hmm. yang kita lakukan adalah mengejar Amerika, ya. Sementara Amerika bergerak ke arah yang lain gitu loh, ke arah Amerika baru. Nah, yang kasihan adalah kita akhirnya menjadi Amerika lama, ya kan? Dan Amerika nanti akan berubah menjadi Amerika baru. Nah, kita harus mikir kira-kira apa sih alternatif dari yang kita lihat amati sekarang ini? Ada nggak selain Betul, Amerika? betul. Ha. Amerika masa depan yang belum terejawantahkan gitu kan? Jangan-jangan masa depan itu bukan Amerika, jangan-jangan masa depan itu Cina, kita nggak tahu. Jangan-jangan masa depan itu, iya, jangan-jangan masa depan itu Arab gitu ya. Nah, kita nggak India tahu. atau India ya, Mas? Atau India, kita kan harus diskusikan itu kan lebih secara lebih apa serius gitu. Masa depan yang kamu inginkan itu yang seperti apa, Mbak Wilda, gitu kan? Nah, misalnya kita kepingin kayak Amerika, tapi Amerika galau karena apa? Oh, sistem public transportation-nya hancur, sistem public education-nya hancur, ya kan? Nah, mereka pingin menjadi Finlandia. Nah, kita pengen akhirnya jadi pengen Finlandia. Finlandia pengen jadi India, gitu kan? Ruwet gitu loh, kan? Nah, jadi sebenarnya kita harus membaca realitas itu bukan sebagai sesuatu yang statis ya. Realitas itu sesuatu yang dinamis, selalu berubah. Nah, dan kita harus bisa berani, bahkan berani membayangkan satu alternatif masa depan yang mungkin belum dibayangkan orang lain. Dan kita bergerak berlari ke sana daripada bergerak berlari ke tempat yang lain ya. Nah, dalam konteks dalam kuliah manajemen inovasi itu juga saya belajar tentang misalnya Finlandia. Finlandia dalam konteks pendidikan dia mencoba berbeda dari misalnya apa namanya pendidikan-pendidikan di negara-negara lain yang mengejar apa kompetisi, mengejar standarisasi gitu kan. Dan itu sesuatu yang sangat sangat lucu gitu ya. Misalnya apa? Amerika dulu pernah ada kebijakan namanya No Child Left Behind ya. Tidak ada anak yang tertinggal. Nah, ternyata kenyataannya banyak anak yang tertinggal. Karena apa? No Child Left Behind itu menciptakan standarisasi. UNAS, semua orang harus bisa diukur, nilainya harus sekian gitu. Dan ternyata banyak orang yang nggak bisa apa coping ya, nggak bisa menyesuaikan diri dengan tantangan dan tuntutan itu gitu loh. Yang akhirnya tertinggal gitu kan. Nah, itu juga apa bahaya juga kalau kita hanya copy paste ke Amerika. Nah, Finlandia misalnya apa? Nah, ini monggo nanti Mbak Wilda boleh aku share ya. Aku share tentang satu artikel yang di situ ditulis oleh pakar pendidikan Finlandia. Dan dia di situ menunjukkan bahwa kenapa Finlandia bisa maju karena ya secara apa namanya sistem ekonomi dan secara apa namanya logika ekonomi dalam pendidikan itu Finlandia paling resisten terhadap logika-logika neoliberalisme. Ya. Jadi dia bilang bahwa ketika negara-negara yang lain itu sangat cepat untuk mengadaptasi apa namanya logika pendidikan, mereka itu yang paling anti, yang paling pelan, ya kan? Nah, contohnya apa? Gini ya, UNAS itu kan nggak ada, pendidikan itu juga apa namanya? Nggak ada ranking, nggak ada apa. Ranking, ya. Jadi satu sekolah sama yang lain, bahkan standar nilai itu pun beda. Ya. Jadi misalnya apa, Mbak Wilda dari SMA Cilogok gitu ya, nilainya 90. Sama dari sekolah lain SMA X nilainya 90. Standarnya itu beda gitu loh. Dan itu nggak jadi masalah di sana gitu. Nggak jadi masalah. Nah, terus misalnya apa? Ada apa namanya ketika seseorang itu mau masuk sebuah kampus. Nah, nilainya dia itu paling tinggi. Tapi dia ketika wawancara dia ditanya, ya, ini dari tokoh pendidikan Finlandia itu, Mbak bisa cari juga dia di YouTube ya. Di YouTube dia cerita tentang keponakannya yang kepingin daftar S1 pendidikan di University of Helsinki Finlandia lah kalau nggak salah, ngambil jurusan pendidikan, ya kan? Dia pengen jadi guru, ya kan? Dan jangan salah, di sana itu guru pendidikan yang sangat prestis, kayak dokter, gitu kan? Jadi orang berlomba-lomba untuk jadi guru gitu, nilai yang tertinggi daftar jadi guru. Tapi ternyata nggak semua orang yang nilainya tinggi jadi guru. Kenapa? Di sana itu juga mempertimbangkan aspek lain kayak kurikuler. Dia pernah jadi ketua OSIS, dia punya hobi di balet, dia punya hobi di piano gitu kan. Dan itu yang membuat keponakannya si siapa? Pakar pendidikan Finlandia itu nggak lolos. Ngerti nggak? Gagal keterima di
University of Helsinki Fakultas Pendidikan, ya kan. Nah, dia nangis, dia curhat ke si pamannya itu yang pakar pendidikan Finlandia itu kan. Terus ya sudah, kamu sekarang cobalah jadi volunteer di sekolah, cari pengalaman di sekolah. Siapa tahu gitu ya. Kamu nanti di situ akan nemuin sebenarnya hatimu itu di mana. Kalau memang hatimu di pendidikan, ya kamu nanti lanjut aja gitu kan. Akhirnya dia jadi volunteer di sekolah, dan dia nemuin memang passionnya dia di situ gitu kan. Akhirnya tahun berikutnya dia daftar lagi kan, dia ditanya pertanyaan yang sama yang bikin dia gagal. Nah, pertanyaan yang bikin dia gagal itu dia ditanya, kenapa kok kamu seneng ngajar? Nah, dia bingung, kenapa ya aku seneng ngajar ya? Pertanyaan itu doang yang membuat dia gagal untuk kuliah di Helsinki. Padahal nilainya dia paling tinggi gitu kan. Dan itu yang lucu di Finlandia. Kata si pakar itu bahwasanya dari 100 orang yang diterima, 25% itu orang yang nilainya paling tinggi, 25% itu yang nilainya paling rendah. Tengah-tengah itu orang-orang rata-rata tapi punya bakat minat di seni, di arts gitu kan, di sejarah gitu kan. Nah, itu juga yang menarik misalnya di Finlandia, bahwasanya pendidikan itu harus imbang antara yang eksak, ilmu alam, dengan ilmu-ilmu humaniora. Jadi kayak filsafat, budaya, seni, ya. Itu seimbang gitu. Kalau di kita coba, seni budaya itu paling sejam 2 jam, ya kan? Terus sejarah sejam 2 jam, ya. Kalah sama STEM. Nah, ini yang dikritik juga sama Finlandia adalah pendidikan kita ini terlalu fokus ke STEM. Science, teknologi, engineering lah, matematik lah, kayak gitu kan. Sementara mereka nggak mau fokus ke situ aja gitu, pengen fokus ke yang lain kayak gitu kan. Nah, itu misalnya, apakah kita mau membayangkan pendidikan kita di masa depan itu yang ke Jepang-Jepangan, ke Amerika-Amerikaan, ke Finlandia-Finlandian, atau ke Indonesia-ke-Indonesiaan? Kita mungkin punya bentuknya yang lebih paripurna, mutakhir, tapi kita selama ini inferior, ya kan? Kita selama ini tuh merasa rendah diri gitu loh. Aku Indonesia, negara miskin, nggak punya apa-apa. Yang terbaik itu selalu Jepang, Amerika gitu ya. Akhirnya apa? Aku kalau lulus S1 aku harus kuliah ke luar negeri. Aku harus ke Amerika, aku harus ke Jepang, aku harus ke Inggris. Nah, itu salah satu bentuk inferior ya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Ketika dia misalnya membayangkan bahwa nggak ada sama sekali nih di Indonesia yang bisa kita manfaatkan, nggak ada sama sekali sih, nggak ada sama sekali nih nilai-nilai keluhuran, keagungan dari budaya, muatan-muatan lokal yang bisa kita gunakan. Nah, ini yang agak-agak susah gitu loh. Iya, betul-betul Mas. Sama kayak dikatakan Mas Azhar ini ya Mas. Jadi sebenarnya Indonesia itu juga punya filosofi dari pendiri-pendiri Bapak pendidikan kita di pendiri negara kita gitu ya Mas. Misalnya kayak Ki Hajar Dewantara gitu. Nah itu kan filosofi pendidikan yang benar-benar pendidikan yang sebenarnya gitu ya Mas. Ketika misalnya mendirikan taman siswa dan lain-lain gitu. Dan itu bukan ke nilai-nilai korporasi tadi atau nilai-nilai logika nilai liberalisme tadi gitu ya Mas. Sebenarnya kalau di filosofi negara kita atau gimana Mas? Jadi gini ya, ini juga ada tulisannya Colin ya, kalau nggak salah, dia profesor di Sydney. Dia bilang bahwa pendidikan itu adalah sarana yang paling efektif untuk menanamkan kesadaran palsu atau satu ideologi atau doktrin ya, yang orang itu sampai nggak ngerasa tahu kalau dia itu sedang terdoktrin atau sedang belajar ideologi tertentu, gitu kan? Karena dia belajar dalam sebuah sistem pendidikan yang pendidikan itu menjadi common sense buat dia gitu loh. Apa yang diajarkan di dalam pendidikan itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar gitu ya. Nah, itu kenapa akhirnya agen-agen neoliberal itu sangat ngotot, sangat getol, sangat kekeh dalam menerapkan falsafah pendidikan mereka ke dalam sistem pendidikan kita di Indonesia. Nah, dan kita juga memang lemah gitu ya, tidak punya pendirian, inferior gitu ya, dan mungkin juga kelemahan kita belum mensistematisasikan falsafah pendidikan yang memang berakar dari kebudayaan Indonesia gitu ya, sehingga ketika ditanyai apa sih yang bisa jadi tawaran dari kalian, kita juga bingung, gelagapan gitu. Apa ya,
apa ya gitu. Kita juga bingung gitu loh ya kan. Nah, makanya tugas Mm-mm. kita harus mampu mengkonseptualisasikannya sehingga ketika saatnya muncul kita bisa melawan gitu ya. Atau jangan kayak sekarang. Sekarang tuh apa bahayanya? Kita hanya bisa mengkritik lalu tidak bisa memberikan alternatif. Atau kita bisa memberi alternatif tapi alternatif itu berakar dari nilai-nilai yang mungkin nggak berakar Budaya. dari budaya kita. Misalnya kita Iya. mengkritik dengan teori-teori kritis Frankfurt, teori-teori kritis Amerika Latinnya Paulo Freire, ya kan? Itu semua kan bukan budaya kita ya. Walaupun kita tidak boleh sombong. Jangan-jangan memang ada kebenaran atau sesuatu yang bisa kita ambil dari falsafah pendidikan itu, gitu loh. Betul, betul, betul. Padahal sebenarnya ya Mas, kalau misalnya kita buka undang-undang tentang sistem pendidikan nasional gitu, arah tujuan pendidikan kita itu kan memang lebih ke arah sesuai dengan nilai akar budaya kita gitu Mas. Jadi menciptakan manusia yang bertakwa, mempunyai nilai-nilai budi pekerti dan lain-lain. Tapi kan realitasnya ternyata jauh gitu ya Mas dari tujuan pendidikan yang ada di undang-undang kita, dan itu salah satu apa ya, salah satu gugatan kita mungkin ya pada hari ini, uh, nilai logika neoliberalisme itu yang harus dihentikan kalau misalnya kita pengen punya pendidikan yang maju seperti Finlandia yang resisten terhadap logika neoliberalisme tadi. Menarik, menarik Mas. Oke. Okay. Tadi Mas Mada ini ya, yang terakhir tuh kita sebenarnya dari diskusi ini pengen ada kebaruan pendidikan alternatif, dan Mas Mada tadi sudah sempat beberapa kali nyinggung ya, termasuk juga pendidikan yang sesuai dengan profetisme tadi, terus juga berasal dari apa namanya, budaya bangsa kita gitu. Atau ada lagi Mas tentang kebaruan pendidikan alternatif yang mungkin Mas Mada tawarkan gitu. Ya, mungkin kalau dari saya kita harus fokus ke pendidikan profetik ya. Pendidikan profetik itu kan dia punya 3 prinsip yang kontra dengan neoliberalisme ya. Jadi prinsip pertama, pendidikan profetik itu adalah pendidikan yang liberatif ya. Pendidikan yang memberikan kebebasan dan membebaskan ya, tapi bukan dimaknai sebagai bebas dalam arti ya sudah kamu terserah mau ngapain. Ini bodoh sekali kalau ada yang mengartikan seperti itu ya. Jadi terserah kamu mau ngapain, belajar aja terserah. Kamu nggak belajar juga nggak apa-apa. Itu pendidikan yang membebaskan, bukan begitu ya. Pendidikan yang membebaskan itu yang memberikan ruang bagi kita untuk mampu berpikir, untuk mampu kritis, untuk mampu berpikir apa independen gitu ya, untuk mampu menalar gitu ya. Alih-alih hanya sekedar menelan mentah-mentah informasi gitu kan. Yang mampu untuk menciptakan manusia yang apa istilahnya mampu berpikir untuk dirinya gitu loh. Nggak boleh taklid. Kalau kata Al-Ghazali ya, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang mencari kebenarannya sendiri hingga dia paham, hingga dia apa istilahnya masuk ke dalam akar-akarnya, baru terus dia boleh mengukur kira-kira apakah kebenaran ini sesuai nggak dengan aku gitu ya. Itu bisa Mbak baca di misalnya Al-Munqidh min Al-Dalal gitu ya. Biar aku kelihatan agak islami gitu ya. Al-Munqidh min Al-Dalal ya. Pembebas dari kesesatan begitu ya. Nah, terus juga pendidikan profetik itu juga punya nilai humanis gitu ya. Jadi memanusiakan manusia ya. Kita sadar kalau pendidikan yang selama ini yang mekanistik ini membuat kita sebagai manusia seperti robot gitu ya. Kita masuk jam sekian, pulang jam sekian, mengerjakan tugas ini, besok ujian ya, menggunakan seragam yang sama. Kita jadi kayak pekerja pabrik gitu loh. Padahal kita harusnya punya apa ya, punya keleluasaan, punya kemampuan untuk menjadi diri sendiri ya kan. Jadi sekedar dari seragam aja kita udah nggak dimanusiakan gitu loh. Seragam aja harus sama, ekspresi seragam atau baju kan ekspresi dari apa yang apa ada dalam diri kita kan. Kita mau pakai apa, warna apa, itu kan harusnya terserah kita gitu kan. Nah, tapi masalahnya seragam aja diatur gitu loh. Harus warna merah putih, merah putih biru gitu kan. Nah, itu juga hal yang jadi masalah gitu. Karena apa? Karena pendidikan mekanistik itu pengen menanamkan konformitas bahwa semua orang harus merasa bahwa menjadi sama itu baik, menjadi sama itu harus, menjadi sama itu penting. Menjadi beda itu dosa, menjadi beda itu kafir, menjadi beda itu murtad, tidak boleh. Nah, itu contoh pendidikan mekanistik seperti itu. Nah, pendidikan profetik menjadi beda itu wajar, menjadi beda itu fitrah ya. Perbedaan itu justru yang membuat pelangi, menjadikan pelangi itu indah gitu kan. Menjadikan kita bisa berdiskusi.
agar kita saling kenal mengenali gitu ya, membuat kita agar kemudian bisa berkompetisi dalam kebaikan, fastabiqul khairat gitu ya. Ya, kan Allah bilang jika Allah berkehendak maka akan aku jadikan kalian umat yang satu. Ya, Allah kan bilang gitu, jika aku berkehendak, aku akan jadikan kalian umat yang satu, ya kan? Tapi aku ciptakan kalian berwarna-warni agar kalian berfastabiqul khairat gitu loh. Nah, yang terakhir adalah pendidikan apa yang transendental, bahwasanya pendidikan itu harus mampu menghubungkan, mengkoneksikan antara manusia, siswa, pelajar dengan Tuhannya. Jangan sampai manusia, siswa itu nggak merasa memiliki tugas apa namanya tugas tugas dia di muka bumi ini dia nggak punya gitu. Dia ngerasa hidup itu ya sekedar mencari kesenangan, mencari keuntungan, mencari ranking, ya menjadi orang dengan gaji terbanyak. Tapi dia lupa tugas dia di muka bumi itu untuk menjadi khalifah, ya, bukan khilafah ya. Menjadi pemimpin, menjaga, perawat ya segala sumber daya alam di muka bumi, ya mengelola lingkungan, tidak boleh serakah terhadap lingkungan gitu ya. Nah itu yang harusnya kita miliki hari ini. Jadi pendidikan yang liberatif, membebaskan manusia dari kekangan gitu ya, pendidikan yang humanis, memanusiakan manusia, memberikan manusia ruang untuk menjadi dirinya, ya, menjadi unik, menjadi beda. Nah, yang terakhir pendidikan yang transendental gitu, mengajak anak untuk menjadi menyadari tugasnya sebagai pembawa tugas-tugas kenabian di muka bumi gitu loh. Yang masalah di kita saat ini adalah agama menjadi formalitas gitu loh, simbolisme gitu. Jadi orang beragama karena simbol-simbolnya, karena apa yang dia tampilkan, karena formalitas, bukan karena nilai-nilai yang bisa dia aplikasikan gitu loh. Kejujuran itu nggak penting selama orang kelihatan tampilnya itu dia orang yang jujur. Tapi apakah dia benar-benar jujur? Enggak gitu kan. Nah, ini kita temukan misalnya ada orang nih, alumni di kampus swasta terkenal. Dia ternyata hafiz Quran. Ulama muda, ya kan? Hafalannya banyak, dia ngisi ceramah di mana-mana. Dapat beasiswa S2 di luar negeri. Ya kan? Jadi dia posisinya lagi kuliah, mawapres, ya kan? Ternyata dia pelaku kekerasan seksual, bayangin. Dan dia melakukan kekerasannya dengan banyak modus. Yang paling aku nggak suka, misalnya dengan menipu gitu ya. Mas Satria Luka, tolong disensor ya, jangan dibuka di sini ya. Saya takut kena Mas ntar kena UITE gitu ya. Nah, katakanlah dia alumni sekolah terkenal, saya nggak ngomong tuh mualimin atau pondok apal, gontor, nggak ngomong ya. Nah, terus ternyata ketika dia sudah jadi hebat, jadi ulama gitu ya, terus dia ternyata melakukan pelecehan seksual. Dan nggak cuma 1 orang, 2 orang, ya belasan lebih. Bayangin itu, belasan lebih itu korbannya ya. Ada yang disuruh, dek ke kos ya, ini ada bukumu gitu ya. Begitu sampai di kos, masuk ke kamar, ditutup pintunya, terus digesek-gesekan kemaluannya sampai dia ejakulasi di tubuhnya si cewek. Ada yang dipaksa berhubungan badan. Ada yang ketika lagi video call ditunjukin kelaminnya. Coba. Itu dia beragama iya, tapi dia nggak transendental gitu. Dia nggak bisa menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Dia nggak tahu kalau penisnya itu juga dilihat oleh Tuhan gitu loh. Jadi dia semaunya gitu loh. Ya kan? Jadi itu yang kita harus kita juga sadar ya, gara-gara neoliberalisme segala aspek dalam kehidupan itu dikapitalisasi, termasuk misalnya agama, ya kan? Dan agama dan pendidikan juga bersambung, ya kan? Sehingga yang muncul di media yang ditampilkan tuh orang-orang yang bisa dijual dalam tanda kutip kan, yang dia penyampaiannya itu intinya renyah, ringan, lucu gitu kan. Padahal hal-hal yang substansial dia tidak bisa menyampaikan gitu. Sehingga akhirnya masyarakat itu punya pemahaman yang selalu dangkal mengenai keagamaan. Sehingga ketika ada isu-isu yang sifatnya sangat mendalam, filosofis gitu ya, mereka bertabrakan, mereka berbenturan. Gitu. Nggak mampu mereka untuk memahami logika penalaran yang disampaikan gitu loh. Nah, itu juga bahaya gitu kan. Apalagi dalam pendidikan kan. Nah, dalam pendidikan juga kadang yang lucu ini juga Mbak Wilda mungkin
perlu baca bukunya Nidal Gosom ya, Islamic Quantum Question gitu ya. Pertanyaan kuantum dalam Islam. Oh. Jadi dalam buku itu ya Gosom itu gelisah. Gelisah kenapa? Karena dia waktu itu pernah diundang sama sekolahnya anaknya untuk jadi apa namanya juri dalam olimpiade sekolah. Oh. Dia seneng dong. Dia itu profesor dalam bidang astrologi gitu kan. Nah di Qatar kalau nggak salah ya, pokoknya Arab-Arab gitulah dan negara yang sangat kaya lah. Nah tapi dia sedih gara-gara ketika dia diundang jadi juri, pesertanya itu sedikit banget. Peserta dari olimpiade. Dan ketika dia ngewawancara salah satu peserta, oke bisa kamu jelaskan nggak apa eksperimen yang kamu lakukan ini? Mereka nggak bisa menjawab, mereka bingung, ya kan? Yang paling jengkel ya orang tua sedikit yang datang. Jadi anak-anaknya itu keleleran kayak galau sendiri gitulah. Dan hadiah dari orang juara olimpiade fisika itu hanya mungkin berapa ratus dolar lah, sekitar 3 juta lah. Sementara beberapa bulan kemudian, nah ini yang bikin Gosom ngamuk ya. Sekolah itu mengadakan olimpiade hafalan Quran. Ya kan? Semua siswa jadi peserta. Oke? Semua siswa jadi peserta. Semua orang tua datang. Bayangin ya. Karena tempat nggak cukup di sekolah, dipinjemin hotel bintang 5 yang besar gitu ya untuk jadi venue dari olimpiade atau kompetisi hafiz itu. Nah, dan yang lucu media massa datang meliput. Wah, media massa datang meliput. Olimpiade fisika nggak ada yang liput, nggak penting, ngerti ya? Hadiahnya 10 kali lipat daripada olimpiade fisika. Juara satunya, ya kan? Nah, si Gosom sedih karena apa? Dalam konteks olimpiade fisika di mana orang itu harus belajar tentang mekanisme kerja alam, menghubungkan antara penyebab dan akibat gitu ya, menjelaskan bagaimana sih hukum-hukum fisika ini bekerja gitu kan. Bagaimana sih eksperimen mereka itu bisa punya justifikasi, gagal ternyata. Tapi ketika hafiz ya, yang itu orang-orang cuman hafalan ya. Orang-orang itu perhatiannya besar ya. Antusiasmenya tinggi. Hadiahnya gede. Peliputannya maksimal gitu kan. Nah, itu yang bikin Gosom sedih. Dia ngerasa bahwa dalam konteks Islam ya, pendidikan itu masih jauh dari sempurna gitu ya. Kita masih mendorong orang untuk hafalan ya, untuk mengingat informasi ketimbang kritis, ketimbang punya kemampuan untuk menalar sesuatu gitu ya. Nah, itu yang mungkin susah untuk kita jangkau gitu ya. Dalam buku yang lain ya, yang ditulis oleh Abed Al-Jabiri, wah, aku jadi kayak anak FAI ya malam ini ya. Nah, beliau mencoba menjelaskan. Jenggotnya udah sama ya, tinggal dikasih sorban ya. Abed Al-Jabiri ya dalam bukunya Formasi Nalar Arab atau Islam gitu ya. Dia di situ menjelaskan bahwa kemunduran peradaban Islam salah satunya itu karena ya secara epistemologi umat muslim itu memiliki kecenderungan kepada tekstualitas ya kan, kepada kebahasaan, kepada hafalan. Nah, atau kepada hal-hal yang sifatnya batiniah, mistis, sesuatu yang nggak rasional gitu ya. Nah, sementara budaya-budaya yang itu mekar dalam abad Renaissance-nya Islam ya, itu bukan menjadi satu diskursus yang dominan dalam kebudayaan Islam gitu kan. Misalnya Ibnu Rus, misalnya Ibnu Haitam ya kan, misalnya Ibnu Bajah ya kan, dan banyak tokoh-tokoh Islam lain yang itu nggak bisa menjadi arus dominan pemikiran dalam umat Muslim. Misalnya dia mengkritik begini ya, bahwasanya ya dalam filsafat ya yang itu juga disetujui oleh para filsuf Muslim rasionalis mengatakan bahwa
ada sebab, ada akibat, ya. Dan Tuhan adalah penyebab pertama. Jadi Tuhan menyebabkan segala yang ada di dunia, dan di dunia ini terjadi rantai sebab dan akibat, gitu kan. Nah, kita mempelajari rantai sebab akibat itu, ya kan. Apa sih yang menyebabkan kapas itu terbakar? Karena ketika api mendekat ke dia, elemen-elemen dari api itu menyebabkan terjadi proses kimiawi, ya kan, yang menyebabkan kapas itu kemudian berubah bentuk, ya kan, dalam tanda kutip terbakar. Tapi dalam epistemologi yang lain menyatakan bahwa ketika api akan membakar kapas, ada Tuhan yang mengintervensi di situ, gitu kan. Jadi Tuhan yang menyebabkan kapas terbakar, bukan api, ya kan. Gara-gara itu ada yang mengkritik bahwasanya orang Muslim jadi nggak mau kritis dalam konteks ilmu alam, ya kan. Karena apa? Semuanya itu dinisbahkan kepada Tuhan, gitu kan. Jadi kenapa kok daun jatuh? Karena Tuhan. Kenapa kok rumah remuk? Karena Tuhan, gitu ya. Nah, tidak bisa menghubungkan karena takdir, gitu ya. Tidak bisa dia menemukan bahwasanya oke, Tuhan itu membuat hukum sebab akibat. Nah, yang harus kita pelajari itu hukum sebab akibatnya Tuhan, gitu loh. Kalau nggak begitu ya kita selamanya tidak bisa memahami ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu teknologi kayak gitu loh. Nah, ini contoh. Jadi nah, tapi yang penting untuk dipahami ya, menurut Abed Al-Jabiri, bahwasanya peradaban Islam, pergulatan keilmuan Islam itu juga dekat hubungannya dengan pergulatan politik, gitu ya. Sehingga mereka yang menang secara politik akan memaksakan pemahaman epistemologi keagamaannya, gitu ya. Nah, misalnya ada dari kita pernah ya tahu dalam dinasti Abbasiyah ada Khalifah Al-Ma'mun, ya. Dia memaksakan teologi Mu'tazilah dan dia akhirnya sampai melakukan mihna. Tahu nggak mihna? Mihna itu persekusi. Loh, kamu itu alumni pondok loh, hati-hati kamu. Pondokmu mahal, awas kamu. Ya. Jadi sampai Al-Ma'mun itu melakukan namanya mihna. Mihna itu apa? Persekusi. Jadi orang-orang yang berbeda secara teologi, berbeda pemahaman keagamaan, dicari ya, terus dipersekusi, disakiti, bahkan dihabisi. Ya kan? Begitu pula dengan kekhalifahan sebelumnya, ya kan? Kita ingat misalnya Hasan Hussein, ya kan? Yang satunya dibunuh ketika di Padang Karbala, satunya dibunuh dengan diracun. Ya kan? Nah, hanya karena perbedaan epistemologi atau ya mungkin juga ada pandangan politik ya. Nah, itu yang agak disesali oleh misalnya Abed Al-Jabiri, bahwasanya seringkali pengembangan keilmuan Islam itu bersinggungan dengan politik Islam yang menyebabkan akhirnya keagamaan, keilmuan yang dia kuat secara politik dia berkembang luas ya. Nah, itu makanya ya misalnya Abed Al-Jabiri itu kritis sama Al-Ghazali. Karena ternyata Al-Ghazali itu sangat dominan. Karena apa? Karena secara kedinastian yang paling kuat sampai akhir itu dinasti yang mendukung pemikiran-pemikiran Al-Ghazali, gitu kan. Asy'ariyah, gitu kan. Bahkan sampai sekarang kalau Mbak Wilda lihat di buku-buku keagamaan, yang sering dipuji itu mesti Asy'ariyah, gitu kan. Asy'ariyah adalah paham teologi moderat yang mampu mencari menengahi antara rasio dan teks. Padahal faktanya ya nggak sepenuhnya begitu, gitu loh. Faktanya mereka hegemonik, mereka secara politis coba mengkafirkan semuanya, gitu ya. Silakan Mbak Wilda misalnya baca buku-buku tokoh-tokoh Muslim itu, sangat sering Mbak Wilda temuin Ibnu Sina itu kafir, ya. Ibnu Rus itu kafir, wah, semua kafir kamu tahu. Ya kan? Nah, makanya itu juga yang lucu misalnya, kenapa kok pandangan Ibnu Rus itu bukan pandangan yang dominan, ya kan? Bukan pandangan yang arus utama, gitu loh. Nah, tapi yang menarik adalah pandangan Ibnu Rus itu dominan di barat, gitu ya. Kan Ibnu Rus itu di Cordoba kan, Andalusia, di mana Spanyol gitulah ya. Nah, itu kan perbatasan atau dekat dengan Eropa ya. Nah, pandangan-pandangan Ibnu Rus itu ternyata sangat diterima sama Barat, sementara pandangan Ibnu Rus di Timur nggak diterima, gitu kan. Nah, itu juga salah satu yang menjadi kritik kenapa kok peradaban Islam nggak maju, gitu kan. Karena rasionalisme dalam Islam itu dibunuh, gitu ya, dibunuh dalam tanda kutip ya. Tapi
peradaban Barat maju. Karena apa? Karena mencuri apa namanya pemikiran rasional Islam gitu loh. Yang lucu adalah ketika ada orang Muslim bilang umat Muslim ini adalah umat yang hebat kok. Kita pernah punya sejarah apa namanya generasi emas Ibnu Rus ya. Kita nggak usah ngelihat Barat tuh sekuler, positivistik, empiris gitu ya. Padahal nggak tahu dia kalau dia baca Ibnu Haytham ya kan, terus apa namanya Ibnu Bajah ya, atau juga misalnya siapalah tokoh-tokoh apa keilmuan Islam yang empiris itu juga banyak gitu loh, yang positivistik itu banyak gitu loh. Tapi kenapa kok yang cuman yang apa namanya baik-baiknya, tapi yang jelek dia apa kesampingkan kayak gitu loh Pak. Jadi itu yang agak susah di peradaban Islam ya. Dan kita kan harus jangan lupa Indonesia itu kan juga negara yang mayoritas Islam, sehingga apa yang terjadi dalam khasanah keilmuan Islam itu juga mempengaruhi khasanah pemikiran kehidupan ya di Indonesia gitu loh, ya kan? Nah, kalau kita ditanya misalnya, apa sih mazhab yang paling kuat di apa Indonesia? Syafi'i gitu ya kan. Nah, Syafi'i, Al-Ghazali Syafi'i bukan? Syafi'i. Oh, ya kan. Jadi, nah yang kita harus pertanyakan itu ya. Nah, ini aku dikira aneh. Nah, kenapa satu epistemologi bayani, epistemologi irfani itu jadi dominan? Kenapa mazhab ini dominan? Kenapa nggak mazhab yang lain? Gitu kan? Nah, apakah memang karena dia yang paling benar? Atau karena secara politik mereka menang? Oh, kayak gitu loh. Oke. Harus kritis nih Mas. Menarik. Ya, ini bisa jadi bahan tulisan ya buat teman-teman di Pucuk Merah gitu, karena kita kan media online, mungkin bisa apa yang kita diskusikan hari ini, termasuk juga tadi yang Mas Mada sempat jelaskan ya soal pendidikan alternatif, soal pendidikan profetik tadi gitu. Bisa kita kayaknya nggak bisa Mbak. Nggak bisa ya kayaknya, Mas? Kenapa? Pucuk Merah kan agak liberal kan ya. Kalau saya kan wasatiyah. Saya moderat Mbak. Iya. Nggak cocok. Pucuk Merah kan agak liberal ya. Sekuler kan. Pucuk Merah sekuler. Tagline-nya menebar kesejukan Mas. Kan itu bisa jadi penyamaran. Kan bisa jadi penyamaran. Kita nggak tahu kan. Oke. Siap. Oke Mas, mungkin terakhir gitu Mas, kita biar lebih kerasa gini Mas, nalar kritiknya, mungkin Mas Mada bisa nyampaikan apa sih kritik Mas Mada terhadap kebijakan Kementerian Pendidikan hari ini, dan apa yang harus kita lakukan gitu, mungkin sebagai kita ini sebagai mahasiswa mungkin, atau sebagai aktivis mungkin gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa berkontribusi untuk perubahan pendidikan hari ini gitu Mas. Ya, terima kasih Mbak Wilda ya. Saya takut dibenturkan sebenarnya ya dengan saya sebenarnya agak takut ya dibenturkan dengan beliau gitu ya. Karena saya pengguna Gojek ya, takutnya nanti dan sekarang kan semua tersinkron. Mbak kan semua tersinkronisasi ya. Misalnya Mbak cari sesuatu di IG, apa misalnya laptop, nanti keluar tuh di Grab laptop gitu kan. Nah, saya khawatirnya ntar saya ngeritik nyawa saya terancam ini ya. Nah, cuman dalam pendidikan ya, saya itu berharap agar ada namanya otonomi dari sekolah, kampus atau institusi-institusi pendidikan, sehingga mereka nggak terbebani dengan standarisasi, dengan apa namanya kriteria-kriteria yang itu sebenarnya menciptakan pendidikan yang sangat mekanistik gitu, yang sangat kaku gitu kan. Karena apa? Mereka harus selalu mendasarkan diri mereka kepada referensi-referensi gitu loh. Pendidikan ya sebaiknya hanya memberikan apa sih arah secara umum, arah secara global, ketimbang apa arahan yang sifatnya sangat konkret, spesifik gitu ya. Karena semakin spesifik hal itu, maka akan semakin berat untuk diaplikasikan di konteks sekolah gitu ya. Dan ini yang saya pelajari dari Finlandia, bahwasanya otonomi sekolah itu sangat tinggi gitu ya. Pemerintah nggak bisa terlalu cawe-cawe terlalu banyak ke dalam konteks pendidikan di sekolah atau di kampus ya, di pendidikan tingginya gitu loh. Dan dengan begini akhirnya apa, guru-guru, dosen itu bisa bereksperimen gitu loh, bisa bebas berkreasi, berkarya gitu ya. Namun tetap memperhatikan
apa itu tujuan akhir dari pendidikan, nilai ideal dari pendidikan gitu loh. Tapi mereka diberikan ruang gitu loh untuk bebas metodenya apapun lah, mau dibawa ke Jatim Park terus dilempar ke kandang buaya gitu ya. Terserah aja lah ya kan. Nah, tapi pada akhirnya capaian yang ingin dituju itu terlaksana gitu loh. Yang masalah kadang di kita itu capaiannya diatur, nilai akhir diatur ya kan. Metodenya diatur, ya kan? Bahkan profil akhirnya diatur, ya kan? Orang dibilang kritis kalau begini, orang dibilang kritis kalau begitu, itu kurang tepat menurut saya, ya kan? Jadi kita ciptakan otonomi yang kita berikan otonomi yang lebih luas kepada pendidikan, ya guru-guru kita, dosen-dosen kita, gitu kan? Dan sesuai kurangi tagline Merdeka itu ya Mas. ya Merdeka sesuai belajar. tagline Merdeka. Nah, yang saya khawatirkan adalah tagline kampus Merdeka adalah siasat, ya kan, untuk menyamarkan, ya, untuk mengelabui, gitu ya, adanya intensi lain, adanya tujuan lain dari kebijakan. Contohnya ya, David Harvey, dia mengutip apa yang dikatakan oleh George W. Bush, Presiden Amerika, ketika perayaan 9/11 ya, apa namanya 9/11 tahu ya, tragedi 9/11, dia bilang bahwa Amerika sedang merayakan kemenangan atas kemerdekaan manusia, ya kan, dari musuh-musuh bebuyutannya, tirani, apa namanya kekalutan berpikir, penindasan gitu ya. Dan Amerika siap untuk menanggung tanggung jawab besar, menanggung amanah sebagai penjaga kebebasan di muka bumi, sebagai penjaga kebebasan di dunia secara global, wah kan? Retorikanya George Bush itu sangat merdeka, sangat membebaskan. Tapi apa yang terjadi faktanya beberapa waktu kemudian, mereka menyerang apa istilahnya Irak, ya kan? Saddam Hussein waktu itu diinvasi gitu kan, dituduh katanya punya senjata apa namanya senjata penghancur massa lah, padahal ternyata nggak ada kan gitu ya. Nah begitu Saddam apa namanya Hussein itu sudah kalah ya secara politik, secara pemerintahan, secara militer, dia terusir. Pemerintahan Amerika terus melakukan langkah-langkah pembebasan. Tahu nggak langkah-langkah pembebasannya apa aja? Ya kan? Langkah-langkah pembebasannya adalah apa? Melakukan swastanisasi BUMN. Jadi BUMN di Irak dijadiin swasta. Habis itu perangkat-perangkat perbankan, nah menjadi bisa diintervensi oleh apa namanya perangkat-perangkat perbankan secara internasional. Jadi intervensi perbankan internasional itu bisa mengontrol apa namanya perbankan, ya kan? Sekaligus ya seolah-olah kan pembebasan gitu ya. Tapi sekaligus apa? Orang kalau mau demo itu dilarang. Serikat ya kan juga dilarang, ya kan? Nah, terus di mana kata kebebasan itu? Ya kan? Jadi kebebasan di situ hanya sekedar retorika. Kebebasan di situ tidak mengejawantah kepada tindakan dan aksi nyata. Ya kan? Kebebasan itu kalau kata David Harvey just another word, ya kan? Hanya kata lain, ya kan? Hanya kata-kata. Terima kasih Mbak Wilda. Sekian dari saya, biar kelihatan islami, saya sampaikan walikuli wijatun huwa muwaliha wastafiqul khairat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mada udah berbagi, udah mencerahkan ya, mencerahkan karena tadi ada banyak dalil-dalil yang keluar ya, tokoh-tokoh Islam yang keluar gitu soal pendidikan, nalar kritis menggugat pendidikan Indonesia hari ini. Semoga Merah Talk hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa mengedukasi teman-teman, dan syukur-syukur bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk membuat tulisan-tulisan atau membuat karya-karya gitu terkait dengan menggugat pendidikan Indonesia menjadi lebih baik gitu. Terima kasih banyak Mas Mada yang udah berbagi malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Ada bintang nih ya, wah, brief history neoliberalismenya keluar gitu. Ini kayaknya muridnya Mas Mada ini ya. Ya. Kebetulan dia berguru ke Madrasah Mada. Oh, iya.
Oke, teman-teman kalau ada yang mau berguru ke Mas Mada, nanti bakal diajarin neoliberalisme ya. Itu bisa dibaca juga mungkin karya-karya Mas Mada ya, tulisan-tulisan di jurnal-jurnal juga banyak berkaitan tentang pendidikan kritis ya Mas Mada ya. Bisa di searching-searching gitu penelitian-penelitian Mas Mada kalau teman-teman tertarik mempelajari tentang pendidikan kritis atau pendidikan profetik. Siapa tahu Mas Mada bikin nulis tentang itu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya selaku pemandu di Melata kali ini mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan gitu. Saya juga mau tutup pakai Islam ya Mas ya. Bila bisa lihat, wassalamualaikum akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sama-sama. Aku share ini ya IG-nya. Oke. Halo, selamat malam teman-teman Pucuk Merah. Hari ini Pucuk Merah ada mengadakan live IG lagi ya di Merah Talk, dan ini sesi yang kedua karena kita dibatasi waktu tadi cuma 1 jam. Sekarang kita live lagi ya, lanjutin dari pembahasan menarik kita tadi mengenai pendidikan, menggugat nalar kritis, menggugat pendidikan Indonesia gitu. Tadi sempat dijelaskan tentang nilai-nilai neoliberalisme dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita langsung undang aja ya Mas Mada buat gabung. Oke. Halo. Sudah minum Mas? Sudah, haus sekali saya. Ya Mas. Menarik banget nih Mas tadi pembahasan tentang pendidikan liberalisme dan lain sebagainya. Nah mungkin kita tunggu dulu ya Mas. Ada yang gabung atau enggak biar kita enggak ngomong berdua aja. Ya santai-santai. Sebenarnya juga Oke, yang masih menarik ada yang itu, Hah? sebenarnya yang menarik itu Mbak, bisa misalnya ya ada opini dari seorang tokoh pendidikan internasional ya, namanya Sir Ken Robinson ya. Ya, Sir Ken Oke. Robinson ya. Dia bilang bahwa sebenarnya pendidikan kita itu memang secara apa karakteristik ya, secara sejarah itu sebenarnya memang berasal atau pondasinya itu dari kapitalisme itu juga gitu ya. Kenapa kok ada pendidikan apa istilahnya pendidikan publik, pendidikan massal gitu ya? Karena itu memang dibutuhkan oleh kapitalisme gitu ya untuk menghasilkan manusia-manusia yang bisa masuk ke dalam industri mereka, menjalankan pabrik-pabrik mereka gitu ya. Makanya zamannya Rasulullah coba ada nggak sekolah tinggi negeri gitu kan? Nggak ada. Sekolah dasar negeri gitu kan? Nggak ada gitu loh. Nah, kalaupun Iya, ada iya, iya. itu jumlahnya sangat kecil dan sifatnya elit sekali gitu kan. Sifatnya elit sekali hanya untuk lingkungan terbatas gitu. Zamannya filsuf Yunani juga kan yang namanya apa tempat-tempat untuk berkontemplasi, ngobrol sama Plato itu bukan sifatnya umum, ada kurikulum dan sebagainya gitu loh. Nah, tapi apa namanya sifatnya sangat apa elit ya, sangat eh, apa terbatas gitu ya, kelompok-kelompok kecil gitu ya, yang punya privilege untuk menikmati